Jadi kita mau, temen kita banyak yang belum bangun. Kita mau kerjain, kalau orang di TikTok kan bangunin langsung naik motor, kita bangunin langsung naik kuda. Hari ini yang bangun duluan kebetulan gue. Dan dibanguninnya juga nggak gue sendiri. Gue dibangunin siapa ya? Tadi pokoknya gue lagi tidur kan. Tiba-tiba ada yang narik gue gitu. Wah, gue udah serem banget itu, udah trippy banget asli itu. Itu freak banget. Gue kira gue lagi apa sih tuh istilahnya, kayak lagi bangun dalam mimpi gitu. Gue lupa namanya. Pokoknya isinya apa? Bukan. Itu mah BMTH. Aduh, bukan yang Lucid Dream ya, bener. Gue ngerasa gue lagi lucid. Ya lucid dream lah. Gue lagi lucid dream gitu. Ternyata pas gue udah sadar gitu, gue di atas kuda bro. Gue baru di atas kuda. Ternyata kayak gue dibangunin terus gue ditarik main kuda naik gitu. Iya, usah. Ditungguin. Ayo, tungguin Jo. Tungguin Jo. Naiknya gimana nih mas? Kaki lu angkat. Kaki kiri sih gini ya? Kaki kanannya sini. Kaki kanan sini. Kaki kanan. Itu kaki. Nah, angkat kaki kanannya. Tarik. Lompat. Ya, swing ke belakang. Ya. Nah, jalan ya. Selamat pagi. Gila emang. Warga Cendana emang bagi-bagi. Baginya berubah lu, Jo. Ini puncak ya. Nurut banget lagi. Udah pegang itu. Selamat pagi. Ini jalan. Jangan ditarik kok. Jangan ditarik. Gas gitu. Jo, rokok. Jo, rokok. Gua bor satu ya. Apalagi? Garam. Depan gue. Ini hari ketiga pagi-pagi. Kita bakal ngerjain orang. Itu salah satunya tuh. Putar lah. Tiba-tiba gue lihat ada yang pakai baju putih tuh, Karashika, ketemu lagi. Terus dia bilang, kita ada surprise nya buat lu di bawah. Surprise apaan? Naik kuda. Ya gue udah tahu lah. Jadi gue pas turun, mereka kira gue takut sama kuda. Gue enggak. Ya gue langsung naik aja. Bisa bantuin Mabul. Kaki dulu kan? Kiri kanan. Kiri masuk. Baru. Ayo naik. Lompat. Pegang, naik bisa dong. Jangan terlalu ke belakang. Oh, tenang. Jangan terlalu ke belakang. Maju dikit. Ya. Lompat. 1, 2, iya. Lu kayak iklan Marlboro dong. Iklan Marlboro. Anjay gitu. Lu png dong. Gue pegangnya di kaki. Dia makan rumput ya. Tadi pagi itu seperti biasa gue bangun duluan. Gak tahu sih. Terus gue lihat keluar kayak kok ada kericuhan gitu. Terus tadi gue lihat siapa sih? Joey. Tiba-tiba masih ngumpulin nyawa, udah dinaikin ke atas kuda. Kasian yang naik atas kuda sambil ngablu gitu kan. Kayak abis itu ada Obet juga naik kuda. Terus jadi gue niatannya kayak cuman mau ngeliatin orang-orang naik kuda juga doang kan. Soalnya gue liat kudanya si Joey tuh rada rokes gitu, kayak kok arahnya kemana-mana. Tiba-tiba gue disuruh Icat, Jol naik Jol, kayak awalnya mager kan, kayak effort gak sih naik kudanya. Gue ngeliat orang naik turun kayak effort banget anjir, susah. Terus mana dibantuin Babul kan canggung. Habis itu udah deh kayak ya udahlah, kapan lagi gue naik kuda di Jakarta, di Bintaro udah nggak ada juga kan kuda muterin Giant. Terus udah deh gue naik kudanya si
Joey, yang kuda si Rokes itu, si Helena I'm Not Okay itu. Let's go. Kuy, gas, geng. Ini sambil tendang. Kasihan. Nah, Let's go kuda. Let's go. Jangan mundur. jangan ditarik terus biar dia nggak Oh mundur. ya, jangan mundur. Serba salah gue ya. Ayo, let's go kuda. Mas Kamil juga bicara banyak soal bagaimana kita sebagai musisi sebenarnya bisa bangun brand kita lebih kuat tuh dengan cara cari kompetisi kita yang ada sekarang, terus bandingin sama diri kita dan mana gap yang belum ada itu bisa kita isi, tapi tetap harus stick to apa yang kita suka juga gitu. Tadi pas kita lagi mentoring, gue dapat banyak banget sih dari Mas Kamil. Tadi gue juga nanya kan ke Mas Kamil kayak cara nge-establish connection gimana gitu yang baik dan benar. Dan dia ngasih tau gue tuh kayak kalau misalkan lu mau punya koneksi yang bagus, lu mau tambah-tambah apa sih kayak pengalaman sama belajar banyak sama orang lain tuh lu harus kayak bikin kayak semacam musical community gitu. Gak tahu ya bahasanya apa ya, mungkin kolektif gitu nanti gimana, cuman kayak lu ya kayak kita aja kayak sekarang apa yang kita lakuin sekarang ini, semacam kayak nongkrong, nginep, ngumpul gitu. Tiga hari ini tuh cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan gue sih selama yang gue pikirin, yang gue resahin di musik industri yang lagi sekarang lagi kayak gini, yang lagi susah-susahnya pandemi yang bikin semua musisi susah, bukan cuman kita tapi big names artis juga lagi kesusahan, struggling dan tapi setelah kemarin kita ngobrol dengan Mas Iga, dengan Mas Petra dan juga Mas Kamil, dan juga Rashika, itu sangat memberikan insight dan motivasi sih buat harus berkarya. Yoi. Kalau di A&R kan pasti setiap kita bikin tiap ada signing lah atau ada artist kan pasti selalu bikin yang namanya artist DNA gitu kan. Mirip ya paling kayak brandingan, tapi kita tuh juga evaluasi kayak si artist ini dia suka speak up tentang apa, dia yang paling nggak bisanya gimana. Jadi kita hindari tuh yang nggak bisa sama-sama. Jadi kita pakai strength kayak dia, ya udah ini yang kita jual gitu. Tapi tadi kembali lagi kayak apakah di rilisan kedua, ketiga dan keempat masih kita berubah-ubah, masih cuman yang paling penting adalah lo masih tetap konsisten di this. Lo tidak, ibaratnya gini sih kalau dari saya gitu kan, don't go for something yang bukan lo aja gitu. Proses recording semua udah terlaksana, tinggal kita tinggal di mixing mastering sebetulnya. Tadi terhambat karena keseruannya masing-masing. Jadi kami terhambat karena keseruan kami sendiri. Kami excited banget dengan hasilnya. Jadi saking excitednya, semua hype naik, jebret gitu kan. Terus apa namanya, jadi out of control sedikit. Akhirnya terima kasih banget untuk Irsyad Agni. Itu untuk nahan ego anak-anak juga. Karena dia, menurut gue dia adalah seorang yang bijak sekali untuk dalam mengambil, diam lo. Menurut gue dia orang yang sangat bijak untuk mengambil sebuah keputusan. Dia bisa menimbang baik dan buruknya dari sebuah keputusan sih. Dan dia emang fair. Terus kalau untuk di hari ketiga itu, hari kedua pas sudah ada lagunya, hari ketiga tuh gue coba menggali potensi-potensi dari musisi ini dengan cara-cara yang beda-beda, tapi gue nggak ada, maksudnya apa ya, nggak ada rumus yang benar-benar mendasar gitu, si ini harus diginiin gitu. Gue cuma berdasarkan apa yang udah pernah gue tahu aja gitu. Sampai akhirnya di hari keempat pas, ya ini kita mau pulang,
alhamdulillah dapet untuk keseluruhan lagunya deh. Meskipun ya Sudah selesai take vokalnya, semoga nggak perlu diulang di rekam kamar. Iya kan? Kita udah take tadi, alhamdulillah lancar-lancar sih gue. Gue baru tidur jam 5 pagi, gue bangun jam 9. Jadi 4 jam. Gue pikir suara gue habis, karena semalam teriak-teriak nyanyi-nyanyi, gitaran sama anak-anak. Tapi ternyata alhamdulillahnya aman-aman, kita minum air putih yang banyak, minum air hangat yang banyak tadi pagi. Jadi ternyata lempeng-lempeng aja, alhamdulillah sih. Lancar sih recording hari ini, dan teman-teman juga cepet ngerjainnya. Soalnya happy. Nah, balik lagi, happy. Itu dia, penting. Yang harusnya kita selesaiin kemarin, kita kerjain lagi. Ya oke lah, lebih kayak refining. Jadi gua harusnya nggak ngeluh ya. Tapi giliran pas kita rekam yang geng vokal yang terakhir tuh, yang jadi kita rame-rame, gue kayak enak sih. Kayak rasanya kayak everyone is on the same page. Udah seneng banget sama visinya, udah seneng banget sama direksi lagunya mau kemana. Jadi gue sih bangga banget. Progress recording hari ini tuh seru banget sih menurut gue. Tadi awalnya kan gue pengen nge-take vokal gue full, tapi gue masih ada kayak beberapa ide yang pengen gue kembangin, cuman nanti aja lebih gampang. Gue hari ini kayak selesaiin yang parts-parts emang yang seharusnya gue isi. Nanti mungkin maybe next week atau gimana gitu, gue pengen coba-coba lagi ngotak-atik gitu vokal gue gimana. Tapi ya secara keseluruhan ya, kalau misalkan rekaman hari ini tuh lancar banget dan emang fun banget. Ada kayak bagian akhir dimana kita semua harus nyanyi bareng-barengan. Kayak lu tau kan kalau misalkan Hey Jude kan rame-rame, Hey Jude-nya Beatles kan rame-rame gitu ya. Na Hey Jude, ya, kayak ada semacam kayak gitunya juga. Jadi bagian akhirnya yang kita semua disuruh nyanyi, ada kayak satu line gitulah. Dan dari situ gue kayak ngerasain kebersamaan banget, jadi seru aja gitu sih rekaman proses rekaman hari ini. Progresnya Tim Gofar bagiannya dikit. Dikit. Gua mau GG memang nih. Iya. Mungkin ini sih karena mendadak ya, Bet. Karena kan kita gak ada bikin draft sebelumnya dari rumah atau gimana kan. Jadi kayak spontan aja gitu. Jadi kayak nguliknya Komeng bisa ini sih Komeng. Jadi kayak nguliknya agak sedikit lama sih. Gitu sih. Ya, dan untuk gitar juga si Rain udah take bagiannya yang kebetulan dicariin Mas Iga. So thank you, shout out. Nicas juga udah nge-take buat footage doang. Ya, tapi ya so far So so good. Progress recordingnya udah 80% lah boleh bilang. Tinggal bagiannya Rama rapihin vokalnya karena banyak banget yang berantakan tadi gue denger. Jadi dan jujur dong bilang pekerjaannya banyak di Rama lah. Yo, 2, 3. Never said it was sunny, sunny. 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 Menurut gue sih makna dan pesan dari lagu ini sih, kalau dari si pemiliknya, gue ngerasa gue sebut mereka pemilik karena mereka yang menciptakan. Gue ngerasa lagu ini tuh sebuah keluh kesah aja sih, dan bener pure aja sih ini. Maksudnya gue juga ngerasa kayak waktu gue denger lagunya, wah anjing relate juga sih. Gue juga musisi juga pengen tetap hidup juga sih, makanya gue bilang kayak wah ini ngehe sih lagu nih. Dan gue impress banget sama semuanya, kayak semua si talent ini nyatu semua sih, surprisingly, dari beragam mereka cara bercandanya, cara apanya, dan menyatu aja sih, gue ngerasa gitu. Sejujurnya gue ada ekspektasi ya, gue pikir ya udah sharing doang aja kan, maksudnya gue juga happy lah, gue mau sharing gitu. Terus gue nggak ngulik nanya ini sebenarnya apa sih acaranya dan segala macam. Terus gue baru tahu bener-bener pas di sini diceritain ini emang ngumpul terus mau recording sekalian, dan ada objektifnya untuk belajar juga. Enak dan tempatnya juga enak. Terus gue lihat tadi studio recordingnya itu keren banget sih, kayak di luar banget gitu lah, kayak bule-bule banget gitu. Benar-benar nggak di luar ekspektasi lah, Jujur nggak pernah ngeh kalau tempat ini ada. Kayak jarang banget ngeliat
kayak baru pertama kali gue ngeliat kuda sebesar tadi yang ada di ranch-nya atau apa ranch ya sebutannya. Jadi ketika gue masuk, kebetulan kan nggak langsung ke villa kan. Terus sempet tuh muter-muter dulu sebelum salah satu kru acaranya nyamperin gitu kan. Melihat wow kuda dan tempat anjingnya juga. Kayak wow kalau misalkan bukan karena acara ini gue nggak tahu tempat ini ada gitu kan. Boleh juga nih setelah pikir-pikir, oh gue bisa syuting nih kali di sini ya buat produksian gitu kan. Jujur tadi waktu gue maksudnya waktu ketemu sama teman-teman semua dan tahu prosesnya ngapain aja di sini selama 3 hari kan ya, menurut gue sih ini seru banget sih, maksudnya keren banget. Menurut gue ini orang bakal banyak yang suka, maksudnya emang pertama sebagai musisi gitu mungkin ingin terlibat juga nanti, gue nggak tahu pasti mungkin mau bikin part 2-nya, maybe gue nggak tahu episode 2-nya, gue yakin pasti ada. Lalu apalagi gue belum dapet hasil, tapi gue penasaran banget sama hasilnya itu ya. Gue yakin ini juga bisa dikembangin gitu, konsep inilah, konsep recording camp ini, misalnya bikin tour maybe, gue nggak tahu, why not gitu. Gue yakin ini pergerakan ini bisa lanjut sih. Dan harusnya sponsor bisa masuk lah ya. 1, 2, 3,